Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi zakat fitrah dan zakat mal. Apakah zakat itu? Zakat merupakan rukun Islam yang nomor 3. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Dalil nakli perintah zakat terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak, maupun merdeka. Syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat pada zakat fitrah. 1. Beragama Islam. 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat. Artinya, dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. 1. Niat. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. 2. Adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah. 3. Adanya mustahik, yaitu orang yang menerima zakat fitrah. 4. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Waktu zakat fitrah. Pertama, waktu takzil. Membayar zakat fitrah secara takzil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. 2. Waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau pada waktu sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Ketiga, waktu lebih utama atau afdol. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Zakat mal.
Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat muzaki, orang yang berzakat pada zakat mal: 1. Beragama Islam. 2. Merdeka, tidak hamba sahaya. 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. 4. Harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. 5. Sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan: 1. Emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah nisab emas 93,6 gram. Pendapat lain 85 gram. Nisab perak adalah 624 gram. Kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Kedua, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab senilai dengan emas 93,6 gram. Pendapat lain 85 gram. Kadar zakatnya 2,5%. 3. Peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya sebagai berikut. 4. Pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakatnya 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. 5% apabila ada biaya untuk pengairan. 5. Harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Zakat profesi. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka beristihad tentang zakat belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini.
Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama khalaf sekarang beristihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut mustahik sesuai dengan Quran Surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Adapun penjelasannya tentang mustahik sebagai berikut. Fakir. Fakir ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Miskin. Miskin ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amil. Amil ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Mu'alaf. Mu'alaf ialah orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Rikob. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Ghorim. Ghorim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang ini bukan untuk maksiat, tetapi untuk kebaikan. Contohnya, orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Sabilillah. Sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Hikmah zakat antara lain: 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 6. Menolong, membantu, dan membina kaum du'afa atau orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.